Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel di luar nalar. Channelnya sendiri dia lupa. Untuk pertama kali di tahun baru ini, di tahun yang baru ini di 2024 kita akan melakukan syuting lagi dengan narasumber yang kita lagi. Narasumber lagi pada sibuk malam tahun baruan belum pulang. Apa nih? Kita ngomongin apa nih? Gue mau Bro Agung. lanjutin yang kemarin ya. Yang masalah konfirmasi ya? Iya, pengalaman-pengalaman gue yang gue anggap ya itu serius. Maksudnya beneran kejadian dan karena ada konfirmasi dari pihak kedua atau ketiga. Bisa divalidasi ya? Ya, validasi. Gitu. Karena kan channel-channel kayak gini kan kebanyakan orang juga pada ini sebenarnya bener nggak sih pengalamannya, gitu. Kenapa ngarang-ngarang gitu kan? Kita juga kepengennya dapat narasumbernya juga yang benar gitu kan, yang memang bukan karangan ceritanya, gitu. Jadi nyeritain apa nih kali ini? Ini pengalaman gua waktu SMA kelas 1 naik ke SMA kelas 2. Itu kan kita kan kalau naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu kan ada penjurusan ya. Penjurusan. Zaman kita tuh 96 ya penjurusannya A1, A2, A3. Ya, kalau dulu kalau sekarang juga ada penjurusan kan, cuman tapi gua IPA IPS kali ya. Ya, sekarang kan IPA IPS ya, cuman 2 ya. Bahasa lah. Kan kelas 2-nya itu berarti teman-teman kelas 1 pencar tuh karena penjurusannya beda-beda gitu. Nah, dulu teman-teman gua SMA, temen lu juga. Iya, kita satu sekolah nih ngomongin. SMA cuman lagi itu nggak sekelas kan kelas 1. Nah, ini punya ide gitu. Wah, ini kan kita nanti kelas 2 kelasnya beda nih, pindah nggak bareng lagi. Gimana kalau kita bikin perpisahan kelas 1 gitu. Dan kelas lo yang paling solid ya kayaknya di sekolah di angkatan kita. Kelas 1 tuh paling solid menurut gue. Iya. Nah, kelas 1 itu waktu itu jadi kita mau ngadain perpisahan kelas 1 loh. Kelas 1 aja udah ada perpisahan. Saking solidnya tuh. Udah nih, karena kan kita besok-besok pas kita kelas 2 nih belum tentu satu kelas lagi gitu karena penjurusan pasti beda-beda. Jadi kita bikin perpisahan gitu. Ada temen gue tuh yang ide kayak gitu tuh. Waktu itu kita sebut aja kali ya nama-namanya, asli aja nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi waktu itu Epi seinget gue, Selfie itu yang mencetuskan untuk ngadain perpisahan. Udah. Nah, ini kejadiannya sebenarnya ada 2 nih. Ada 2 waktu kita cari villa sama waktu kita nginep di villanya itu. Di tempat yang sama? Beda, tempatnya beda. Tempat beda. Jadi gue ceritain waktu ini aja ya, waktu kita nyari villa dulu. Jadi kan hari Minggu waktu itu, hari Minggu kita janjian nih, yuk kita hari Minggu nyari villa gitu. Waktu itu naik mobil, gue lupa, kalau nggak salah mobil Imas tuh waktu itu kan. Jadi kita berenam waktu itu, bertujuh sama sopirnya Imas waktu itu. Jalan nyari ke daerah puncak, karena emang keputusan akhirnya kita cari daerah gunung aja yang dingin gitu. Karena kan pilihannya tadinya mau puncak, gunung pantai. Atau pantai gitu. Yeah. Cuman voting banyakan yang gunung, yang milih gunung. Ya udah ke puncak deh kita cari. Waktu nyari villa itu kan berenam. Ya 6 orang. Tapi gue lupa ya, maksudnya 6 orang itu udah sama drivernya Imas atau belum gitu. Seingat gue 7 jadi sama drivernya. Dan nyari keliling-keliling puncak. Kita berangkat hari Minggu pagi ke puncak, ke villa 1. Belum zamannya handphone ya? Oh iya, belum. Jadi kita nyarinya masih
Ya offline. belum nyari di, kalau sekarang ada Traveloka Iya. apa gitu kan, dulu nggak, kita manual Di nyarinya. Instagram gitu kan, dulu manualnya yang manual. Nah, jalan ke puncak, villa pertama, lihat wah kurang. Nah, kita kan rencananya sewa 2 villa, jadi 1 villa buat cewek semua, 1 villa buat cowok semua gitu, jadi pisah cewek sama cowok. Nah, kita nyari yang kira-kira enak mana nih, pokoknya gitu loh, cari. Itu dengan kondisi satu kelas itu 40 ya? Nah, ya satu kelas tuh 40 orang kan dulu. Nah. Kira-kira ya 20 cewek 20 cowok lah ya. Terus nyari. Nah, villa pertama kita sebenarnya udah lumayan cocok nih sama villa pertama. Oh, cuman kok kurang ini katanya apa? Wah, pokoknya kurang lah gitu kan. Cari ke villa kedua, villa ketiga. Pokoknya kita cari, kita list nih akhirnya. Oh, villa yang ini ya. Villa yang ini udah di list. Kira-kira yang mana nanti tinggal voting aja nih teman-teman yang ini gitu, tinggal rembukan lah. Yang di kelas lah, maksudnya bukan jalan ya, nggak ikut survei. Enggak, yang ikut survei. Oh, yang ikut survei. Jadi nanti kita diskusiin lagi deh gitu. Udah, pokoknya yang penting kita datengin, kita lihat gitu. Sampai nyari beberapa villa, gue lupa waktu itu. Banyak lah, mungkin sekitar 5-an villa. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang nih. Udah, nanti kita diskusiin aja mau pilih yang mana gitu kan. Nah, terus pulang. Cuman ada satu nih temen kita Didit, tau kan? Dia tuh kan di puncak zaman dulu itu banyak orang yang duduk di pinggir jalan pakai kupluk. Villa. Villa kan. Atau kalau sekarang masih ada apa enggak tuh? Masih ada, cuma sedikit kayaknya. Ya? Tapi masih ada ya. Nah, Didit tuh nyeletuk. Itu aja kita coba gitu. Maksudnya nanya sama dia gitu. Oh iya nanya. Terus akhirnya kita berhenti, nanya, Pak, Villa, oh iya diantar gitu. Dianterin tuh sama si bapak-bapak itu kan. Jalan, dia naik motor. Kita ngikutin mereka. Dia jalan sampai itu kan udah sore, udah mau maghrib tuh. Kondisinya udah mau maghrib. Jadi pas begitu sampai, jadi ternyata rumah. Jadi kayaknya rumah-rumah orang Jakarta yang dijadikan villa gitu, disewain. Jadi bentuknya sih lebih ke rumah, cuman besar memang. Rumah besar. Berhenti nih. Nah, gua pas lagi udah berhenti di depan rumah itu, villa itu, gua tuh langsung merinding. Semua merinding nih. Bulu kuduk nih merinding semua. Wah, gua bilang, ngelihat rumahnya lumayan serem dan kondisinya maghrib kan. Udah mau maghrib lah. Terus akhirnya gua mereka pada turun kan, oh iya lihat gitu kan, turun. Gue tuh turunnya agak lambat gitu, karena udah enggak deh di sini mah gila serem banget, ngelihat depannya aja udah serem gitu. Udah gue jalan pelan-pelan sama Rizaldi, sama Ijul berdua. Jadi gue jalan berdua sama Ijul, di depan rumah itu ada kolam ikan, gitu. Kolam ikannya kan di bawah gitu kan. Ada gue tuh emang udah males banget tuh, mau masuk tuh udah nggak deh gitu. Gue jongkok di depan kolam ikan, ada kayak rumput gitu, gue ambil terus gue main-main ikan gini. Terus gue ngomong ke Rizal, ini di belakang gue posisinya, jadi posisinya nih kayak ini kolam nih, kolam ikan. Gue jongkok, tuh gue lagi mainin ikan, pakai rumput, nginin ikannya. Gitu. Yang gue tahu Rizaldi itu ada berdiri di belakang gue, berdiri gitu. Terus gue ngomong, Jul, ini mah serem Jul ya, soalnya kita nggak usah masuk gitu. Gue bilang. Tapi kok nggak jawab si Rizaldi. Pas gue nengok, nggak ada dia. Nggak ada di belakang. Nggak ada di belakang gue. Wah, karena gue saking takutnya kan, gue takut, gue lari tuh masuk ke dalam. Jadi villanya kayak rumah biasa gitu, pagar, masuk, kolam ikan. Nah ini pintu masuk di tengah. Gue masuk gitu, pas gue masuk kan luas ya dalam itu. Jadi ruang keluarganya besar gitu, termasuk ruang tamu. Nah, gue bingung. Anak teman-teman pada kemana nih gitu, udah nggak kelihatan mereka, cuman gue dengar suara orang ngomong aja. Jadi gue dengar suara ada ngomong lah teman-teman gitu. Wah, cuman suaranya itu dari pas masuk pintu masuk kayak ruang tamu, terus sana ada ruang keluarga besar.
ini ada ke kiri, ada tangga ke bawah. Ada ke bawah, jadi kayak semi basement. Balkon lah ya, balkon basement ya. Semi basement, cuman dia nggak full. Jadi karena mungkin karena konturnya juga. Ya, kayaknya karena kontur bangunannya daerahnya itu bikin dia harus ada seperti itu gitu, nggak bisa rata. Gue denger, suara anak-anak di bawah nih. Gue belok ke kiri, turun. Pas gue turun, itu ada sekitar, sebenarnya nggak terlalu tinggi. Gue bilang kenapa semi basement, karena di sana tuh masih ada jendela-jendela yang ke arah luar. Iya. Jadi masih ada sinar matahari remang-remang itu masuk dari situ. Gitu. Tapi jendelanya di atas ya, kalau dari luar itu jendela di bawah tuh. Gitu. Kaca, jendela kaca itu. Terus pas gue masuk ke bawah, wah kok nggak ada. Jadi itu ruangan cuma ruangan kotak, kosong, ngeblok, nggak ada apa-apa, nggak ada barang-barang, nggak ada apa-apa, cuma lantai putih, terus tembok putih gitu. Nah kan itu gue langsung merinding lagi kan, ini aja gue ceritanya merinding. Itu gue langsung merinding, wah nggak ada anak-anak, tadi gue denger suaranya dari bawah gitu. Gue balik badan dong, mau buru-buru naik lagi, mau buru-buru naik karena udah ketakutan. Pas gue balik badan gini, jadi di pojokan sebelah sana itu ada sosok cewek berdiri, bajunya dress putih gitu, rambutnya segini, nggak panjang, nggak yang kayak di film-film gitulah. Jadi lebih ke manusia seperti pada umumnya, mukanya tuh nggak yang hitam, matanya begitu enggak, tapi dia berdiri tuh lurus begini dan kakinya tuh nggak napak, melayang gitu, dan matanya itu lihat ke gua bener-bener di fokus gitu. Wah, begitu ngeliat itu gua langsung bener-bener langsung freeze, nggak bisa lari gitu. Akhirnya gua kan usahain naik ke atas tangga kan, ke tangga itu kan, karena tangga itu gua lari itu rasanya lama banget, asli gua kayak nggak bisa lari gitu. Udah sampai akhirnya gua naik sampai ke Burdes. Bukan ke ruangan atas lagi kan, gua balik lagi. Nah gua langsung mikir gini, berarti anak-anak ke sana nih, ke arah dalam kan, posisi pintu masuk berarti sebelah kanan gua kan. Tadi gua masuk dari sana ke belok kiri gitu kan. Pas karena mereka nggak ada di bawah, berarti mereka masuk ke kiri, ke belakang nih, ke dalam. Jadi begitu sampai anak tangga paling atas, itu langsung bisa lari gua. Gua lari langsung ke kiri, ke arah belakang kan, ke arah dalam gitu, ke belakang. Lari, nggak ada lagi. Anak-anak tuh nggak ada lagi. Loh, kemana gua bilang? Itu gua udah panik. Tapi suara masih ada? Suara ada, cuman itu udah karena gua udah nggak fokus ya, maksudnya karena udah ketakutan. Terus akhirnya gua berusaha untuk tenang. Gua dengar lagi, kok sekarang suaranya dari luar, dari tempat kita datang yang main kolam ikan. Gua lari lagi keluar kan, bener anak-anak ada di situ semua, gitu. Nah, logika gua gini, mereka kan ramean tuh, jalan masuk ke dalam. Gua cuma turun berapa anak tangga kan, gua naik lagi, kok mereka udah balik lagi keluar gitu. Padahal itu ruangan ke belakangnya agak jauh gitu. Berarti kan langkah gue itu benar-benar lama. Slow-mo gitu. Udah gua maksudnya ketemu mereka lagi. Akhirnya udah naik mobil tuh. Nah, cuman di situ ada Eja. Eja. Itu Eja kayak, jadi kita masuk mobil, Pak, makasih ya gitu udah. Bapak itu kita pulang, si Eja tuh dia duduk paling depan kan. Jalan, gue tuh masih panik dong, jadi masih lemes yang, gue duduk paling belakang, kijang super jalan. Dua driver bangku depan, tengah, nah gue tuh yang paling belakang sama Didi tuh. Gue duduk, tapi anak-anak ini kayak nggak fokus, nggak perhatiin gue, karena mereka tuh kayak, tadi kenapa aja? Gitu, si Eja juga di depan lagi lemas gitu. Gue dengerin gitu,
Ja tadi kenapa? Terus Eja bilang, jangan di situ deh, katanya gitu. Nah gitu gue langsung, ya biasa langsung, kenapa Ja, ada cewek ya? Gue bilang gitu. Wah iya, di bawah ada ini, katanya ada cewek, di belakang ada ini gitu. Nah Eja itu emang apa? Sama lah kayak lu lah ya gitu ya. Yang dia mungkin lebih peka ya gitu. Oh terus udah terus jadi gue yakin gitu apa yang gue lihat tadi itu Benar. ya mungkin ada gitu kan, memang benar ada, bukan gue halu atau apa gitu. Karena si Eja juga bilang dia ngeliat cewek di bawah itu, dan gue tanya sama dia deskripsinya ya sama gitu, yang rambutnya segini, dia agak ombak gitu, dress putih. Nah, kalau gue sih nggak nanya detailnya ya, maksudnya pas Eja ngeliat itu dia lagi ngapain apa, kalau sama gue tuh dia berdiri doang gitu, kayak gitu. Nah ini lanjut lagi ke Film berikutnya. bukan, kita pulang tuh. Oh. Kita pulang, akhirnya memutuskan satu villa, seinget gue dulu namanya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk nginep di villa itu, gitu. Udah oke, udah deh akhirnya di situ aja gitu. Akhirnya kita memutuskan di situ. Terus kita sampai, singkat cerita, kita di hari H kita acara perpisahan itu kan. Udah berangkat ya hampir semua ya berangkat, mungkin sekitar 40 orang atau kurang gitu, gue lupa waktu itu tepatnya berapa. Nah kita datang ke sana, jadi kita sewa villa itu. Jadi gini, masuk komplek, puncak nih, puncak. Nah gerbangnya tuh sebelah kiri, belok kiri. Nah begitu masuk gerbang itu jalanan gini beliau gitu, jalan besar dan halus. Kanan kiri itu villa besar. Nah kita sewa 2 yang berseberangan, tapi gini, ini jalanan, villa yang ini menghadapnya ke sana, villa yang ini menghadapnya ke sini, ke jalan. Jadi karena ini jalannya belok ini ya, jadi depannya dia nih jalan juga. Cuman kalau ini jadi ngelihat villa sini sampingnya gitu kan. Nah si cowok-cowok itu di villa yang ini, villa yang sebelah kanan lah, yang cewek sebelah kiri, yang agak atas sedikit dia. Nah kita datang ke sana pagi sekitar jam berapa ya waktu itu? Sekitar jam 10 mungkin. Pokoknya kita datang ke sana, kita beres-beres unpack gitu macam, main bola, yang cowok-cowok main bola, yang cewek-cewek bakar makanan. Nyiapin bakar buat makan siang. Enggak, itu buat cemilan lah istilahnya. Jadi bakar ikan, bakar-bakaran lah. Jadi yang cowok-cowok main tinggal ngambil makan gitu lah. Udah sampai itu di villa yang cowok. Jadi Jadi aktivitas semua di villa cowok. Terus udah main, sore hujan kita main bola tuh, hujan-hujanan segala macam. Sampai malam nih, kan sore begitu mau maghrib, kita udahan nih, bersih-bersih. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek balik ke villa cewek, cowok-cowok di villa cowok, mandi segala macam udah. Terus makan malam di villa cowok kan, makan malam di villa cowok. Terus habis makan malam kita ngumpul tuh. Jadi ada satu ruangan besar, ngumpul. Nah lu tahu Didit kan? Jadi teman kita itu, Didit itu kan dia stand up komedian sebelum ada stand up komedi di Indonesia kan. Jadi kita ngumpul semua itu, Dit, waktu itu kita ngomongnya aku bukan stand up komedi ya, aku lah komedian. Jadi dia tuh bisa ya stand up komedi, bener-bener berdiri di depan teman-teman, udah ngelucu aja dia ngomong kita ngakak semua kan. Pokoknya itu ya ketawa tuh udah nggak inilah, udah nggak bisa ditahan lah, ngakak habis-habisan segala macem. Cuman ngatawain
Didit itu. Iya, gue ngebayangin sih. Tahu kan Didit. Iya. Didit mudah-mudahan nonton ya. Terus sampai jam 11. Sampai jam 11 malam kita akhirnya capek nih kan, udah ayo kita tidur gitu kan. Besok pagi kita bangun lagi, main ini udah ada rencana gitu lah. Ya. Terus nah cuman ada beberapa orang teman-teman gue itu yang ngajakin makan Indomie. Oh, keluar. Puncak pas berarti ke atas. Enggak, jadi di depan, Oh, masih deket situ. iya, di gerbang depan masuk villanya itu ada warung Indomie, warkop lah gitu kan. Nah, yuk makan Indomie yuk, gitu ini. Wah, sebenarnya pengen juga nih gue, cuman ngantuk waktu itu. Gue udah ngantuk kan, udah nggak deh. Jadi ada beberapa yang tinggal di villa, jadi yang cowok-cowok sebagian di villa cowok, sebagian yang cewek juga ada yang nggak ikut kan, villa cewek. Nah sebagian ini ke depan ke warung Indomie. Dilalahnya, Lu tim yang di villa lu? Gua tim yang di villa. Jadi gua mau tidur lah. Nah, gua lupa waktu itu gua kalau nggak salah sama Andre, pokoknya gua bertiga tuh, satu kamar bertiga. Gua satu kamar bertiga, terus tidur nih, semua udah pada tidur. Gua pokoknya udah geletakan semua udah. Nah, gua tidur, tapi gua nggak bisa tidur. Ternyata gue lapar. Waduh, lapar lagi, nggak bisa tidur nih gue. Udah terus, udahlah tidur aja gitu. Pokoknya gue berusaha untuk tidur gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya gue kan bawa Indomie kan dari Jakarta kan, dari rumah gue. Udah deh, gue masak Indomie gitu. Nah ini kejadiannya. Jadi lo buat Indomie nih? Nah, gua turun kan. Nah, jadi gini, posisi gua tidur itu kamar di lantai 2. Lantai 2, turun. Jadi posisi dapurnya itu di pojok kiri belakang. Kalau kita masuk dari villa, itu di pojok kiri belakang. Jadi kan tadi villanya menghadap sini. Nah, posisi dapur tuh di sini, pojok belakang sini. Nah, di pinggir dapur, di sisi samping ini dapur, itu ada pintu teras lah ya, teras kecil, pintu keluar. Ya ada teras kecil gitu, pintu. Jadi posisinya di gini, kompor, pintunya di sini, pintu zaman dulu yang bisa dibuka atas separuh. Koboi, Nah, pintu koboi kan gini ya, kalau ini atas gini. Jadi atasnya dibuka, kalau kita mau buka atasnya doang, bawahnya tetap tutup gitu kan. Gua itu masak Indomie, masak air, udah, ini pintu buka deh, biar adem sama biar nggak uapnya biar keluar lah, biar nggak panas gitu. Buka pintu yang atasnya doang, gua buka, udah masak, itu nggak ada perasaan merinding segala macam nggak ada. Udah gua aduk minyak sampai udah gua kelar nih, mau nuangin ke mangkokan. Pas gua mau nuangin gini, gue denger suara langkah orang. Kan berarti posisinya pintu itu menghadap dari luar nih, orang dari luar. Oh, dari luar. Jadi posisinya ini jalanan ya kan, jalanan. Gue buka pintu tuh, ini jalanan dan villa cewek kelihatan sebelah sana gitu. Ada suara sendal gitu loh, srek gitu. Siapa nih? Anak-anak nih ada yang balik nih. Gue lihat Rini itu lagi jalan sendirian. Jadi jalan sendirian gitu. Gua kan langsung mau panggil ya, maksudnya ya mau manggil lah gitu. Baru gua mau panggil, gua udah gitulah mau manggil. Tahu gua lihat di belakangnya ada yang ngikutin. Gini. Lompat-lompat. Wah. Jadi posisi gue tuh ngeliat Rini jalan gini, di belakangnya dia ngikutin, malah agak jauh gitu, karena pas gue ngeliat gini kan masih Rininya sendiri gitu kan. Atau muncul tuh, wah itu gue benar-benar merinding, langsung waduh. Yang ada di pikiran gue cuma gini, ini kalau gue panggil Rini
takutnya Rininya nggak denger gitu kan. Nah, yang poci di belakangnya nih Tidak. lihat gua gitu kan, lari jalan list ke gua. Itu bener-bener gua udah langsung udah lemes gitu kan. Wah gimana nih, cuman kalau gua nggak panggil kasihan Rini, lu lihat temen lu diikutin nih, waduh gimana nih. Udah akhirnya gua tutup pelan-pelan, gua turunin Indomie, udah gua naik lari ke kamar lagi. Gua makan di kamar aja deh. Kita udah duduk, jadi posisinya gua duduk di lantai gitu kan, duduk, gua baru duduk terus sambil mikirin gua, aduh si Rini gimana ya, udahlah mungkin mudah-mudahan nggak lihat gitu. Udah baru gua mau bawa suap ini Indomie gitu, mau niup gitu, itu jeritan, ada suara jeritan cewek kencang banget, bener dari gua langsung udah, wah ini dari villa cewek nih, dan ya gua mengenali suaranya gitu kan, suara ini nih, langsung gue bangunin tuh temen-temen gue juga kan belum pulus-pulus banget kan, si yang sekamar ini, gitu, mereka juga bangun bisa kan, lari tuh langsung kita lari ke villa cewek. Begitu kita ke villa cewek, buka, jadi posisinya Rini lagi geletak di lantai, tapi udah ada teman cewek yang lain tuh yang udah lagi mangkuk lah gitu, kepalanya di pangku gitu, rin gitu. Wah kenapa? Atau ini udah pingsan dia itu, kipas-kipasin gitu. Udah akhirnya bangun Rini kan, Rini sadar bangun, terus ya kita kan nanya, Rin kenapa lu? Bilang iya. Nah, Rini ini cerita katanya gini, dia itu ngantuk katanya, mau pas di nongkrong itu, ngantuk nih, pulang yuk gitu ke villa. Tapi teman-teman yang lain tuh masih asik ngobrol, jadi akhirnya dia memutuskan pulang sendiri, jalan sendiri gitu, pulang sendiri. Nah itu pas masuk ke villa, dia bilang masuk ke villa, dia tutup pintu, gak lama ada yang ketok pintu. Gitu. Nah ngetoknya tuh cuman katanya dia sempat agak aneh gitu, karena ngetoknya nggak kayak orang. Kalau orang normal kan biasanya ngetok 3 kali ya, tok gitu kan, ngetok. Ini nggak, cuma 2 kali, tok gitu. Nah dan dia juga mikirnya gini, kenapa harus ngetok ya, kalau emang anak-anak yang lain kan tahu villa nggak dikunci pintu depan gitu. Dia juga udah bilang kan sama yang lain tuh udah janjian lah jangan dikunci pintu villa gitu. Ini siapa gitu, berarti bukan temen nih gitu. Toh tadi juga gue jalan katanya di belakang nggak ada yang ikut. Terus kata ini lah, ini siapa yang ngetok ya gitu. Oh ngetok. Udah dia balik badan gitu ke arah pintu lagi, dia buka pintu, ternyata bocor. Langsung pingsan dia, jerit sambil langsung pingsan gitu. Kita langsung baca-baca tuh kan, wah udah deh, yang bisa baca ngaji gitu. Udah pokoknya akhirnya jadi ya nggak rame lagi lah. Akhirnya besoknya kita memutuskan untuk pulang cepet gitu. Ya itu sih yang menurut gua terkonfirmasi gitu. Tapi menurut gua lu bangke banget lu asli. Ya gimana? Gua posisi kalau lu negor, lu yang pingsan. Yang ada di pikiran gua tuh gini, gua panggil gak ya? Dan gua tuh kepikirannya gini, gue panggil Rini misalnya gitu, taunya pas yang nengok Rininya bukan Rini beneran ya, kan gitu. Ini pun terus yang kedua kan, yang sebenarnya yang gue takutin banget tuh, kan dulu ada inilah setan budek gitu, jadi takutnya Rininya gue panggil gak denger gitu, dipengaruhi pendengarannya gitu kan, tapi pocongnya yang nengok ke gua kan takutnya gitu. Wah itu bener-bener deh gua dilema gua merasa aduh cari banget Rini ya. Rini tahu tapi
tahu akhirnya kita cerita gitu maksudnya Dia nggak bete sama. mungkin ada gue aduh ini wah itu ini. Dan ini gue sih mau cerita tentang itu kemarin kan ya kali ini terkonfirmasi gitu kan ya sebenarnya nggak tahu juga ya maksudnya ada juga yang kadang bilang lu tadi melihat ini ya oh iya atau gitu biar cepet aja atau gimana. Kalau ini kan bener-bener yang gue lihat pocong gitu kan Sama Rini. nah hari ini pun kita belum ngobrol atau apa gitu kan dia pun pingsan kan gitu dia melihat pingsan ditanya apa lihat pocong gitu gitu ceritanya pengalaman gua salah satu pengalaman gua yang apa namanya terkonfirmasi lah gitu. Begitulah cerita Agung, pengalaman waktu masih SMA, di mana perpisahan kelas 1 naik ke kelas 2 di puncak ya. Pengalaman itu mungkin di villa, dan kebenaran kita kemarin baru melewati tahun baru ya, 2024. Dari 2023 ke 2024 biasanya banyak yang bertahun baru di villa. Ya seperti itulah pokoknya. Kalau ada yang punya pengalaman yang baru-baru ini ke villa habis liburan, kali ada yang bisa di-share di sini. Iya, di-share di sini. Bye. Sampai ketemu lagi di luar nalar berikutnya. Bye.